Søren Ebbe Kierkegaard lahir di Copenhagen 5 Mei 1813 dan meninggal di Copenhagen 11 November 1855. Karena karya Søren banyak membahas tentang agama, maka dari itu ia digambarkan sebagai eksistensialisme Kristen dan psikologi eksistensial. Ayah dari Kierkegaard bernama Michael Pedersen Kierkegaard, merupakan seorang pedagang grosir yang menjual ikan, pakaian, dan makanan. Søren sangat terpengaruh oleh pengalaman keagamaan dan kehidupan ayahnya. Ayahnya meninggal pada usia 82 tahun. Sebelum meninggal, ia meminta Søren untuk menjadi seorang pendeta. Ibu dari Kierkegaard bernama Anna Sørendersen Land, merupakan seorang pembantu yang tidak pernah memperoleh pendidikan. Setelah mengenyam pendidikan di sekolah putra yang prestisius di Bogerdi Scholten, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Copenhagen. Di sini, pria yang bernama lengkap Søren Ebbe Kierkegaard ini mempelajari filsafat dan teologi. Sejumlah tokoh seperti Sibbern, Paul Martin Moller, dan H.L. Mackensen menjadi gurunya di sana. Regin Olsen merupakan tunangan dari Søren Kierkegaard. Pada 8 September 1840, Søren bertunangan dengan Regin Olsen. Namun pada 11 Agustus 1841, Søren memutuskan pertunangannya karena ia merasa kecewa dan melankolis tentang pertunangannya tersebut. Karya Kierkegaard penulis 22 buku, seperti Either Or pada tahun 1843, Fear and Trembling 1843, The Concept of Anxiety 1844, Work of Love 1843, dan The Sickness Unto Death 1849. Dalam Either Or 1843 dan Fear and Trembling 1843, apa yang ingin dilakukan Kierkegaard di atas segalanya adalah bangun dan menyerah ilusi sentimental kami yang nyaman. Dia secara sistematis menyerang pilar kehidupan modern, yaitu iman kita kepada keluarga, kepercayaan kita kepada pekerjaan, keterkaitan diri kita pada cinta, dan pengertian umum kita bahwa hidup memiliki tujuan dan buku yang menekankan tentang eksistensialisme adalah buku Kierkegaard yang terbit pada tahun 1844. Buku itu menekankan kata anges, yaitu kondisi di mana kita memiliki beberapa banyak pilihan, tetapi kita juga harus menjalankan pilihan tersebut dengan bijak. Salah satu kutipan yang ditulis oleh Kierkegaard dalam buku tersebut yaitu adalah Life can only be understood backward, but it must be lived forward, yaitu hidup hanya dipahami ke belakang, tapi harus dijalani ke depan. Kierkegaard meninggal pada tanggal 11 November 1855. Ketika ia hendak pulang, ternyata ia jatuh dan tak sadarkan diri. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, hingga 5 minggu kemudian, ia meninggal dunia. Pemakamannya pun tidak dihadiri oleh banyak orang, hanya Peter, saudara laki-lakinya, dan temannya dekan dari salah satu katedral. Arti kata eksistensialisme yaitu eks yang berarti keluar dan eksistensi yang berarti tampil. Artinya aliran filsafat yang menggeluti hal yang berkaitan dengan eksistensi manusia. Kaum ini melihat manusia sebagai makhluk individu yang bereksistens dan tidak bisa direduksi ke dalam realitas. Pada abad ke-19, Søren itu dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Namun, pada abad tersebut, publik dan pemerintahan tidak menanggapi tulisan Søren tersebut, hingga pengaruh Søren itu baru terasa pada abad zaman 20-an. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam Kierkegaard selama dia hidup, yaitu pertama ada filsafat idealisme Hegelian, dan yang kedua itu adalah agama Kristen menjadi resmi di kota Denmark. Dalam Hegel, segala bentuk pertentangan dan konflik yang ada di perjalanan hidup manusia dapat didamaikan. Namun, menurut pikiran abstraknya, tersebut menghilangkan kepribadian manusia. Hegel mereduksi segala kompleksitas manusia. Yang pertama itu adalah pandangan idealisme dari Hegelian, di mana ia berpendapat bahwa masalah realitas kehidupan manusia itu dapat diselesaikan dengan kebenaran objektif. Tetapi Kierkegaard menolak karena dianggap mereduksi kompleksitas manusia dalam masalah manusia itu sendiri. Jadi yang dibutuhkan di sini menurutnya itu adalah bagaimana manusia mengambil keputusan yang tepat serta menjalani kehidupannya dengan pilihan yang baik. Yang kedua itu agama Kristen, di mana agama ini menjadi agama resmi di Denmark pada saat itu. Menurut Kierkegaard, menjadi Kristen itu
Bisa dengan dia hanya dibaptis, lahir di negara yang menganut agama Kristen, atau dia menjadi umat yang memiliki relasi dengan Tuhannya tetapi dituntut harus dengan ketulusan. Nah, menurut Kierkegaard itu semua tuh hanya ajaran. Bagaimana manusia itu menjalani hidupnya itu akan keterbalikan dengan apa yang diajarkan di agama Kristen. Jadi kesimpulannya di sini adalah pandangan idealisme dari Hegel itu menyalahartikan kekristenan dari agama Kristen itu. Idealisme Hegel itu berpendapat bahwa keimanan itu di bawah akal manusia, sedangkan dalam pandangan Kristen, iman itu di atas segala. Kita beralih ke argumen Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, kebenaran itu adalah subjektivitas, di mana bertentangan dengan idealisme milik Hegel. Menurut Kierkegaard, fokusnya itu adalah bagaimana kebenaran menentukan cara hidup manusia dengan dua hal, kebenaran moralitas dan kebenaran religius, di mana kedua hal ini yang menuntun manusia untuk menjalani kehidupannya dengan benar. Dan menurut Kierkegaard sendiri, menjadi Kristen itu adalah untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Dalam eksistensi Kierkegaard ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap estetis, di mana tahap estetis ini manusia berlaku egois, memikirkan diri sendiri. Tahap kedua adalah tahap etis, di mana manusia mulai berpikir apa yang ia lakukan itu benar atau salah. Dan tahap ketiga, tahap religius, di mana manusia mulai berpikir untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Tahap pertama adalah tahap estetis, di mana tahap ini adalah tahap yang paling rendah. Manusia berlaku egois, tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan diri dia sendiri, tidak memikirkan benar atau salah atas apa yang mau ia perbuat atau yang sudah ia perbuat. Dan ini menghasilkan keputusan yang ujung-ujungnya hanya menyusahkan diri dia sendiri. Yang selanjutnya adalah tahap kedua, di mana pada tahap ini itu disebut dengan tahap etis. Pada tahap etis ini manusia itu mulai memikirkan tindakannya itu benar atau salah, tetapi belum memikirkan Tuhan. Jadi tindakan benar salah yang dilakukan oleh manusia itu hanya untuk memenuhi etika universal saja. Tahap yang ketiga adalah tahap religius, di mana pada tahap ini itu manusia sudah punya kesadaran untuk membangun relasi dengan Allah, sehingga dalam pikiran manusia itu manusia berada pada urutan kedua dan kehendak Allah berada pada urutan pertama, sehingga semua yang dikerjakan manusia dan usaha manusia pada dunia ini itu hanya untuk demi membangun relasi dengan Allah. Kalau menurut saya pribadi sih, perusahaan yang bersangkutan tuh egois, karena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia rela kerjasama dengan auditor, tapi nyalahin aturan, kayak nyalahin kode etik auditor. Nah, ini nih seperti di tahap estetis pada pandangan Soren. Tapi kalau menurut saya juga kayak berarti bukan salah audit dong. Kan itu nguntungin perusahaan yang bersangkutan doang. Cuman kan namanya kerjasama ya, kalau misalnya auditornya tahu itu nyalahin kode etik, harusnya auditornya itu langsung mutusin kerjasama atau enggak dia negor perusahaan itu. Ya kalau misalnya emang salah auditor, tapi kan itu udah lama, emang masih bisa diproses. Bisa, soalnya laporan audit itu berlaku 10 tahun. Jadi walaupun udah lewat laporannya, tetap bisa diproses. Dan juga kan pasti gara-gara kejadian ini investor juga pada narik diri karena nggak percaya sama laporan keuangan yang udah diaudit ataupun yang belum. Berarti keputusannya itu kayak pandangan Soren yang dimana hasil keputusannya itu nggak berakhir dengan baik buat perusahaannya. Iya, dia malah kayak kehilangan banyak saham gak sih dari keputusannya itu? Dan jadi kan kelihatan juga di zaman yang udah kontemporer kayak gini aja kejadian eksistensi itu masih ada. Ya seharusnya sebagai manusia tidak hanya di tahap estetis aja sih, tapi harus diteruskan lagi ke tahap selanjutnya seperti tahap etis yang harus memikirkan kayak dampak dari tindakan tersebut itu benar atau salahnya. Menurut aku sih kalau nggak hanya berhenti di tahap etis, dia harus lanjut ke tahap religius yang dimana kita membangun relasi dengan Tuhan sehingga tidak terjadi kesalahan kedua. Ya kesimpulannya semua tahap eksistensi itu yang dimukakan oleh Soren itu harus diterapin di seluruhnya sih. Jadi nggak cuma salah satu doang. Dan supaya kayak
juga bisa lebih bijak gak sih dalam memahami kondisi lingkungan di sekitar kita juga? Manfaat yang pertama adalah dikatakan bahwa pada tahap estetis ini manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan tindakan itu tuh benar atau salah. Namun pada kenyataannya manusia memang harus dapat memprioritaskan dirinya sendiri. Manusia itu harus dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan dan tidak melakukan apa yang tidak ingin ia lakukan. Ini itu sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Namun perlu diingat, semua ini itu perlu batasan. Manfaat yang kedua adalah pada tahap etis ini dikatakan bahwa manusia itu mulai memikirkan tindakannya itu benar atau salah. Sehingga pada tahap ini itu manusia tidak mudah terpengaruh ketika ia melihat manusia lain melakukan tindakan yang salah, maka manusia ini tidak akan ikut-ikutan. Namun pada tahap ini juga ketika manusia itu sudah bisa mengevaluasi diri sendiri sehingga ia tidak akan jatuh pada kesalahan kedua. Manfaat yang ketiga adalah pada tahap religius ini dikatakan bahwa manusia itu sudah dapat membangun relasi dengan Tuhan. Nah, cara membangun relasi dengan Tuhan ini bermacam-macam seperti berdoa, bermeditasi, dan sebagainya. Nah, manfaat dari berdoa dan bermeditasi ini adalah kita dapat menenangkan diri kita sendiri saat kita menghadapi masalah dan juga kita dapat memenuhi kebutuhan iman kita. Manfaat yang keempat adalah, menurut Soren ini, kesadaran akan lompatan dan kebutuhan ini dapat dicontohkan pada kecemasan. Nah, kecemasan ini tidak bisa selalu dipandang negatif, bisa juga dipandang positif. Nah, misalnya kecemasan ini dapat memberikan kita reaksi yang lebih cepat saat kita menghadapi sesuatu yang darurat. Kecemasan dapat menjadi sebuah motivasi kita dalam melakukan sebuah tantangan, dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.